Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UBSI mana suaranya? Tepuk tangannya dulu dong. Ini pertama kalinya gue stand up di sini. Perkenalkan gue Ate. Gue di sini umur sekarang udah 32, belum menikah. Makanya gue happy di UBSI ternyata banyak cewek-cewek solehahnya. Kayak mbak yang ini, aduh ya Allah solehah banget mbaknya. Kesini naik apa mbak? Motor? Mobil? Pasti nikungnya di sepertiga malam ya, hasoy. Alim. Pasti kalau dia ngesen tuh gak kayak ibu-ibu tuh yang ngesen kiri belok kanan, enggak, dia emang gak norak. Dia kalau ngesen kiri belok kiri, tapi mobilnya ke kanan. Dibuang sama dia ya. Gua di sini tuh nyari jodoh karena susah sekarang nyari pacar apalagi di zaman-zaman Gen Z. Syaratnya ada yang namanya love language. Ini buat yang belum tahu yang orang Bekasi nih ya. Yang pertama ada namanya word of affirmation, suka pujian. Dia suka banget dipuji cowoknya. Mau mukanya mirip ujung meja juga harus dibilang cantik, harus tuh. Apalagi misalkan kayak dia diajak kondangan. Udah MUA mahal-mahal. Minimal lo puji tuh, Ayang kamu hari ini cantik banget. Bahkan lebih cantik dari mempelai wanitanya. Walaupun pas dia cuci muka kayak mempelai pria, tapi harus lo puji. Kalau enggak putus lo. Yang kedua ada yang namanya quality time. Suka ketemu, love language-nya orang-orang nganggur. Lebih seneng ketemu ketimbang kerja. Kalau ketemu gak bisa jauh-jauh kayak orang lagi tethering tuh. Jauh dikit putus sama dia tuh. Yang ketiga ada namanya receiving gift, suka dikasih hadiah, love language-nya orang-orang celamitan. Dia mau ngambek sengambek apapun, kalau lu datang ke rumahnya bawa tas baru ngambeknya hilang. Makanya lu bawa pesulap aja tuh biar orangnya juga hilang. Yang keempat ada namanya itu act of service, suka dilayanin, love language-nya Fir'aun. Suka banget dilayanin. Kayak naik motor dipakein helm, naik mobil dibukain pintu, naik gerobak sayur ikat samping kangkung sama lo tuh. Yang kelima gue paling benci physical touch, suka disentuh, love language-nya orang-orang ketemu sama dia tuh minimal lo pegang tangannya pretekin jarinya dah tuh. Nah. Lo cara sama orang yang love language-nya physical touch gak bisa sholat lo. Ya gimana mau sholat udah wudhu sentuh lagi. Aku mau sholat ya lo Kristen. Makanya susah pacaran sama zaman sekarang itu love language. Apalagi ini ya, yang paling susah itu adalah kalau lo berniat nikah tapi kerjaan lo masih gitu-gitu aja. Gaji lo di bawah UMR, aduh susah. Ini pernah ditolak nih sama calon mertua. Jadi dulu gue pernah pacaran LDR, gue di Lampung dia di Jakarta. Kita ketemu sebulan sekali. Kadang gue ke Jakarta naik kapal, kadang dia ke Lampung naik kapal. Kadang gue inisiatif tuh, nemuin dia surprise aja gak bilang-bilang. Akhirnya kita sepapasan di laut tuh. Dia pengen ngasih surprise juga. Jangan ya LDR ya, bilang aja kalau mau ketemu dah. Itu 8 bulan gue pacaran sama dia kayak gitu tuh ketemu sebulan sekali. Tibalah di Malapetaka di bulan ke-8. Tiba-tiba ibunya nelpon gue dengan nada ketus. Dia bilang, halo, ya ibu, gimana sama anak saya? Ada niat mau nikahin? Ada bu, emang kenapa? Ya kalau kamu gak bisa nikahin dia tahun ini saya mau jodohin dia sama orang pajak. Buset mulutnya kata gue. Jiper gak lo, kaget gak? Kaget lah, soal saat itu gue di stand up belum apa-apa bang. Gue masih kerja honorer gaji 1,7 juta per bulan. Tiba-tiba dibetelin sama orang pajak. Ini ibaratnya kalau bola ya gue Tarkam lawan Madrid. Orang Tarkam juga kayak, wih kok Madrid? Mbappe-nya gak main kan? Itu juga kalau orang pajak tahu gaji gue 1,7 juta per bulan pasti dibilang gak usah bayar pajak apa-apa. Gak bantu negara juga kok itu. Ya gimana coba 1,7 juta per bulan disuruh nikahin anak orang mana siap ya kan. 400.000 aja udah buat rokok gue sendiri. 400.000 lagi buat makan sehari-hari. 600.000 buat cicilan mie ember. Sisa 300 mau gimana? Mau ngasih makan apa? Masa makan nasi lauknya tangan kiri?
Teman-teman gue udah sukses, kalau bininya minta tas branded dikasih, gue paling tas mukena minta sama Allah kata gue. Elva, Rabani. Ayang aku mau Gucci kendi. Akhirnya kita disuruh putus galau gue. Gue teleponan sama dia terakhir kali dia nangis. Walaupun saat itu juga gue butuh ditenangin gue tuh. Dia bilang, Ayang kalau aku kangen sama kamu gimana? Di situ gue berusaha nenangin dia. Gue bilang, Yang kamu kan tahu aku lagi berkarir di stand up. Ingat janji aku sama kamu. Aku bakal bagusin karir aku di stand up sampai aku bisa masuk TV. Jadi kalau kamu kangen bisa lihat aku di situ. Makanya sekarang kalau ada job TV manapun, Kompas ayo, TV lain ayo. Biar apa? Biar ibunya kalau nonton TV ngeliat gua mulu. Paling ada Haji Andre lah, ada ate-nya. Rapi Ahmad nah ate lagi. Dipatin TV dia dengar lagu ate lagi. Terate-ate dia. Lo bilang tuh. Soalnya dia bilang apa? Gue bilang kata gue, Tante bisa gak sih kalau 2 tahun lagi mungkin aku udah siap. Aku bakal bekerja keras. Dia bilang apa yang bikin gue sakit hati? Dia bilang udah mendingan kalian putus aja. Soalnya mau ditunggu 5 tahun lagi juga gak bakal ada masa depannya. Gaji kamu kecil. Sakit. Itu emak gue kalau denger dijambak tuh jilbab dia. Dadanya digebuk sampai bunyi Netflix dem-dem. Anak gue loh. Makanya sekarang karir gue bagus-bagusin. Mungkin kalian ada tahu di YouTube gue sama Om Deddy Somasi ya kan. Stafsus ya. Di TV juga gue udah tektokan sama Haji Andre. Sekarang emaknya kalau nonton TV ngeliat gue tuh, lo lihat tuh gak ada masa depannya. Sekarang pajak gue aja bisa ngidupin anak lo. Alhamdulillah bisa ngomong ini karena sukses ya. Kalau enggak mah udah gitu-gitu aja gue. Tapi namanya kesuksesan emang harus diraih gitu. Sampai akhirnya tuh gue sekarang kalau kerja itu udah ada asisten bang. Alhamdulillah, jangan soalnya asisten gue nyebelin semua. Gue punya asisten ada gonta-ganti udah 4 kali. Pertama gue ajak anak komunitas stand up Lampung, saya dari Lampung pak. Anak Lampung saya ajak, namanya Zain. Saya ajak jadi asisten 2 bulan resign, mentalnya. Masalahnya yang bikin sakit hati, abis resign dari gue dia kerja di pet shop. Lebih milih ngurus kucing ketimbang ngurus gue. Padahal gue makannya Whiskas juga loh. Gue diginiin juga luluh. Akhirnya gue ganti lagi asisten namanya Rido tapi orangnya nggak diridoi. Ini gue kasih gambaran tentang Rido ya. Rido itu tuh orangnya lugu tapi gayanya urakan. Nih gue kasih fisiknya deh biar lo kebayang orangnya ya. Kulitnya hitam dop. Dia kalau nengok gini kayak siluet Tulus. Ya, gue nggak masalah dengan itu. Masalah dia kalau ngomong mulutnya bau karbu. Gue suka nggak fokus tuh. Yang paling nyebelin adalah dia tuh susah banget. Namanya kan masih debut ya, masih pertama kali jadi asisten. Gue ajarin, Dok, kalau ngikut gue seenggak-enggaknya baju rapi deh karena ngejob gitu. Pernah Pak, saya ngejob pejabat semua Pak, acaranya penting. Dia datang pakai apa Pak? Minimal kan pakai kemeja. Ini nggak pakai baju seringai lusuh. Katanya ini vintage bang, vintage kalau yang pakai Jeffrey Nicole. Kalau lo kan Jeffrey Pocong Mumun kata gua. Jadi kayak Paul Pogba pakai baju metal doang gitu. Udah tuh suka ngilang kalau lagi ngejob. Ngapain Pak ke WC? Akhirnya gua ganti lagi asisten namanya Mufid. Ini sekarang masih jalan sama gua dia. Orangnya nih Mufid itu dari Lampung. Tapi asli Jawa. Ibaratnya kayak begal tapi sopan gitu. Kalau nggak begal nggak nodong senjata tapi jempol gitu boleh diancem nggak gitu. Kebayang ya? Bayang ya? Dia tuh jadi tim kreatif sekaligus asisten. Gue tuh suka sebel sama dia tuh kan tinggal serumah sama gue ya. Orangnya berantakan banget bang. Lo tahu rumah susun? Nah ini kamarnya belum kesusun. Udah gitu bau. Ya Allah bau banget kayak abis nyimpen mayat kata gue. Ini orang suruh gue suruh bersihin rumah nggak pernah nurut. Susah banget. Ini sampai gue bikinin materi negornya loh.
Akhirnya materi ini gue lempar ke dia, dia malah ketawa-tawa. Maksud gue introspeksi bukan terhibur. Nyebelin bang. Ini terakhir dari gue ya. Yang pasti itu ya, intinya kalau kalian mau sukses, itu kerja harus keras. Apapun diambil jobnya. Kayak gue nih, gue walaupun disomasi di YouTube Om Deddy itu tepi jurang. Alhamdulillah kemarin gue di TV sebelah ada pencarian bakat Ustadz. Gue ngambil. Itu timpang banget bang. Karena di somasi gue takut banget ngomongin agama, tiba-tiba di acara agama gue. Yang tadinya gue di dunia di backing sama Om Ded, di akhirat di backing Mama Dedeh gue sekarang. Makanya gue berharap Om Ded sama Mama Dedeh collab, bikin acara gitu. Mama and Deddy gitu. Tagline-nya pasti oke tuh, Mama Deddy pull up dong. Ayo dong, terima kasih gue.